Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Pak Saiful yang solih-solihah? Baik. Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, saya cek dulu ya kehadirannya anak-anak. Aditya Putra Pratama. Masuk. Saskia Az-Zahra Ramadhani Sugito. Masuk. Masuk. Alhamdulillah, anak-anak yang sudah hadir di ruangan Google Meet ini untuk pembelajaran. Ya. Selanjutnya dipimpin doa oleh Yahdi. Mari teman-teman kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Robbi zidni ilma Ya. Terima kasih Yahdi yang sudah memimpin doa teman-teman. Nana, kita harus senantiasa tekun, ya, tekun belajar. Jangan sampai kita bermalas-malasan. Ya, supaya apa? Supaya kita mudah mencapai cita-cita kita. Kalau kita malas-malasan, maka kita akan sulit mencapai cita-cita kita. Ya. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengikuti irama lagu yang diputar oleh Saiful. Nah, di masa pandemi ini kita harus senantiasa menjaga kesehatan kita, ya. Caranya bagaimana? Dengan cara 5M dan 1D. Kemudian anak-anak, pembelajaran kita hari ini tentang macam-macam hari akhir. Kalau yang kemarin pembelajaran kita tentang makna hari akhir, yang sekarang tentang macam-macam hari akhir. Tujuannya apa kita mempelajari tentang macam-macam hari akhir? Yaitu supaya kita memahami bahwa kiamat itu terdiri dari dua macam, yaitu kiamat kecil dan kiamat besar, atau kiamat sughra dan kiamat kubra. Nanti setelah pembelajaran kita akan memahami bahwa ternyata kiamat kecil itu juga ada di sekitar kita. Anak-anak, itu materi kita pada pagi hari ini. Nanti pada saat pembelajaran anak-anak mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik, ya, latihan. Kemudian setelah pembelajaran anak-anak mengerjakan evaluasi. Ada evaluasi pengetahuan dan ada juga evaluasi keterampilan. Jadi untuk penilaian nanti ada penilaian sikap, yaitu ketika anak-anak sedang berdoa. Kemudian penilaian sikap lagi yaitu ketika anak-anak mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Kemudian ada penilaian pengetahuan, ada pilihan ganda dan ada soal uraian. Kemudian untuk penilaian keterampilan ada nanti anak-anak membuat peta konsep. Anak-anak tahu tidak orang yang menanam
padi atau menanam pohon mangga. Tentu orang yang menanam itu dia ingin memanen hasilnya. Ya. Orang yang menanam pasti akan memanen hasilnya. Ya. Orang yang menanam mangga, dia pasti akan memanen mangga. Orang yang menanam padi, pasti dia akan memanen padi. Ya. Demikian juga dengan kehidupan kita anak-anak. Ya. Kalau kita berbuat baik, di akhirat nanti, maka kita akan memanen kebaikan. Kalau kita berbuat buruk di dunia, di akhirat nanti kita akan memanen keburukan. Ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ad-dunya mazra'atul akhirah." Dunia itu adalah tempat menanam yang hasilnya akan dipanen di akhirat. Apa kaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang macam-macam hari akhir. Sudah muncul anak-anak? Sudah. Sudah. Ya. Jadi pembelajaran kita tentang kiamat kubro dan kiamat sugro. Ya. Apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Yang pertama, setelah melihat tayangan video, PPT, penjelasan guru, siswa, anak-anak nanti dapat menjelaskan macam-macam hari akhir atau hari kiamat dengan benar. Coba perhatikan ini anak-anak. Itu adalah ilustrasi kiamat sugro. Sekarang perhatikan ilustrasi kiamat kubro. Itu ilustrasi kiamat kubro. Nah, sekarang anak setelah melihat tayangan tadi, kira-kira bisa tidak anak-anak menyimpulkan apa kiamat sugro itu? Adit? Kiamat sugro adalah yaitu hancurnya alam di sekitar, misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah, atau banjir bandang. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja. Kenapa dinamakan kiamat sugro, Mufidatul? Karena sebagian alam semesta hancur. Ya, benar. Kemudian Saskia, apa kiamat kubro itu Saskia? Kiamat kubro itu adalah kiamat besar. Iya, pintar. Kenapa kok dinamakan kiamat kubro, Deca? Karena menghancurkan alam semesta. Menghancurkan alam semesta, ya. Jadi kiamat itu ada dua anak-anak, ya. Kiamat sugro, yaitu kiamat kecil, dan kiamat kubro, yaitu kiamat besar. Kiamat sugro itu ditunjukkan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Ini salah satu saja dalil dari kiamat sugro. Kalau kita perhatikan anak-anak, ya, di sekitar kita banyak sekali orang yang meninggal, ya. Bahkan mungkin kakek kita, nenek kita, atau orang tua kita, mungkin ada yang sudah meninggal. Itu adalah salah satu dari kiamat sugro, kiamat kecil. Kemudian dalilnya kiamat
kubro. Coba Mufidatul dibaca dalil kiamat kubro. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Ini adalah kejadian pada saat kiamat kubro, yaitu bumi digoncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat dan bumi akan mengeluarkan beban-beban berat yang dikandung di dalam. Jadi dari dalil itu kita bisa menyimpulkan anak-anak, ya, kiamat sughra yaitu hancurnya alam di sekitar kita, misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah, atau banjir bandang. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Ya, tidak ada orang yang tidak mati. Ya, ini gambar apa, Abi? Gunung meletus, Pak. Gunung meletus. Deja, ini gambar apa, Deja? Orang meninggal karena COVID, Pak. Orang meninggal karena COVID. Ini termasuk kiamat kecil. Ya. Kemudian kiamat selanjutnya kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu hancurnya alam semesta beserta isinya. Matahari, bumi, dan planet-planet lainnya tidak berjalan di porosnya, sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup. Anak-anak, setelah ini anak-anak mengerjakan lembar kerja peserta didik. Caranya dengan mengeklik tulisan ini. Saya beri waktu 20 menit anak-anak untuk mengerjakan. Terima kasih anak-anak yang sudah mengerjakan lembar kerja peserta didik. Mufidatul disimpulkan apa pembelajaran kita pada hari ini? Tentang macam-macam hari akhir. Macam-macam hari akhir. Kemudian apa hubungannya dengan hari akhir dengan kehidupan kita? Hubungannya yaitu kita dalam melakukan segala hal, dalam berkata, dalam perilaku, dalam bersikap itu senantiasa berpegang kepada aturan-aturan agama kita, supaya kita selamat di dunia, juga nanti selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu anak-anak ya, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini tentang macam-macam hari akhir yang terdiri dari kiamat sughra atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau kiamat besar. Anak-anak suka atau tidak dengan pembelajaran kita seperti ini? Suka. Jadi nanti anak-anak ya mengerjakan setelah pembelajaran, nanti anak-anak mengerjakan evaluasi yang akan dikirimkan oleh Pak Saiful di grup ya. Pembelajaran berikutnya yaitu tentang tanda-tanda hari akhir dan hikmah mempelajari hari akhir. Kemudian untuk menambah rasa kecintaan kita kepada tanah air, kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Terakhir, sebelum kita mengakhiri kegiatan, tolong dipimpin membaca doa oleh Dimas Ramadhani. Mari teman-teman kita berdoa sesudah belajar. Itu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih anak-anak yang sudah bergabung di
Google Meet ini. Semoga anak-anak dan keluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Ya. Amin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.